pagi anak-anak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Ayo silakan dipimpin doa. Doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini siapa yang tidak masuk? Hani, Pak. Hani kemana Hani? Budinya. Ke rumah budenya. Oh ya. Yang lain silakan diisi presensinya. Ya. Tadi linknya sudah Pak Andi bagikan di grup WA kelas kita. Saya cek dulu. Sudah semua ya? Sudah, Pak. Oh ya. Tadi pagi Hani ternyata juga sudah WA ke rumah budinya menunggu budinya yang sedang sakit. Anak-anak kalian tetap harus menjaga kesehatan, terutama saat ini pandemi COVID belum berakhir, malah akhir-akhir ini COVID melonjak lagi. Jadi kalian tetap harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, ya. Anak-anak, kemarin kalian sudah mempelajari tentang menyajikan data dalam bentuk tabel, ya, dalam bentuk tabel biasa. Nah, sekarang ini nanti kita akan mempelajari cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang, ya. Supaya apa? Supaya kalian nanti bisa membuat diagram batang itu dengan baik. Nah, perhatikan. Ini adalah bentuk diagram batang. Apa itu diagram batang? Apa itu diagram batang? Diagram batang adalah bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Diagram batang dapat dibuat secara tegak atau mendatar. Nah, jadi supaya kalian bisa memahami dan kemudian nanti bisa menyajikan dalam diagram batang tersebut, kalian harus mempelajari dengan sungguh-sungguh, ya. Kalian bisa nanti menyajikan apa saja contohnya yang bisa disajikan dalam diagram. Misalkan tinggi badan kalian, tinggi badan teman satu kelas, itu bisa. Misalkan Edo tinggi badannya berapa, Hani berapa, itu nanti juga bisa kalian sajikan dalam diagram batang. Simak dulu video ini ya. Sebelum nanti setelah video ini nanti ditayangkan, kita akan membahas satu persatu. Dan ini bagaimana cara membuat diagram batang. Nah, seperti di video tadi. Nah, perhatikan, sebelum membuat diagram batang, kalian itu harus mencatat dulu datanya. Buat dulu datanya dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, misalkan tadi, kembali lagi. Ikan ditambak milik Pak Reza. Yang pertama jenis ikannya adalah ikan lele. 550. Kemudian mujair ada 450. Kemudian ikan bawal ada 350. Ikan gurame ada 400. Kalian catat dulu datanya. Kalian masukkan ke dalam tabel supaya kalian lebih mudah dalam nanti ketika akan membuat diagram batang. Nah, ya. Perhatikan. Langkah-langkah membuat diagram batang berdasarkan tabel tersebut. Nah. Ini. Kalian buat garis datar, kemudian garis vertikalnya, kemudian dituliskan apa? Nama jenis ikannya di sumbu yang mana? Yang mendatar atau yang mana sumbu datarnya? Sumbu datarnya. Berarti yang ke samping, yang di bawah. Itu untuk mencatat
jenis ikan. Kemudian yang garis yang vertikalnya, garis yang ke atas, yang berdiri untuk mencatat Jumlah ikan. banyaknya ikan yang ada. Ya. Jadi nanti pas antara yang ada di tabel sesuai dengan yang ada di diagram batang yang kalian buat. Ingat, langkah-langkahnya yang pertama adalah data yang diperoleh harus dibuatkan tabel. Kemudian apa itu? Dibaca. Yang kedua, aduh. Dua, selanjutnya dibaca. Langkah-langkah membuat diagram batang. Tulislah nama jenis data pada sumbu mendatar dan banyaknya data pada sumbu tegak. Terus. Yang ketiga. Buatlah batang pada setiap nama jenis data setinggi banyak data pada tabel. Terus. Pastikan jarak antara setiap data sama besar. Betul. Ya. Ingat, data itu yang diberikan tidak selalu dalam bentuk tabel ya. Nah, makanya ketika data itu ada, kalian harus membuatnya dulu ke dalam bentuk tabel supaya lebih mudah dalam menyajikannya. Nah, dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nah, sekarang sesuai dengan kelompok yang sudah dibuat tadi, kalian mengerjakan LKPD ya. LKPD-nya sudah Pak Andi bagikan di WA Group. Silakan dikerjakan. Pak Andi beri waktu 5 menit. Bisa ya? Data tentang apa itu anak-anak? LKPD-nya? Diagram batang. Tentang? Diagram batang. Tentang apa? Diagram tentang apa? Membuat diagram tentang apa? Hewan? Jenis hewan. Jenis hewan yang dipelihara oleh kelompok kalian, ya? Ya. Baik, ini saya beri waktu 5 menit. Akan dikerjakan dulu. Yuk, kalian catat dulu. Di kelompoknya Rido ada berapa anak? Kemudian dicatat hewan peliharaannya apa saja. Dibuatkan tabel. Terus nanti kamu buat diagramnya. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Oh, masih 3 menit lagi. Sekarang kelompoknya Rido. Itu tentang apa, Rido? Jelaskan dulu. Diagram batang tentang apa? Hewan. Hewan apa? Hewan peliharaan dari teman-teman yang ada di kelompok kalian, ya? Ya. Dibaca dulu. Yang pertama apa? Sapi. Jumlahnya? 6. Terus? Kambing. Jumlahnya 15. Kucing. Jumlahnya 4. Ayam. Jumlahnya 25. Itu datanya sudah kamu buat tabel? Sudah. Diagram batangnya sudah? Sudah. Coba perlihatkan di kameranya. Pak Andi bisa enggak baca dari sini? Ayo agak ke atas. Oh, itu nomor 1. Apa itu yang nomor 1 itu? Satu apa itu? Satu hewan apa itu? Sapi. Sapi. Perlihatkan dulu. Perlihatkan dulu diagramnya. Sapi. Kemudian, oh ya. Sapinya ada berapa? 6. 6. Terus yang kedua? Kambing. Ada Kambing. berapa itu? Kambing. Ada berapa kambingnya? 15 kambingnya. Terus yang ketiga? Kucing. Kucingnya ada? 4. Lihat diagramnya. Kucing 4. Diagramnya perlihatkan.
Agak geser, agak digeser. Agak geser, agak kelihatan. Diagramnya dong. Nah, terus yang terakhir apa itu yang paling banyak itu? Yang paling banyak ayam. Ayam. Jadi di kelompok kalian, sudah cukup. Cukup. Di kelompok kalian, hewan yang terbanyak yang dimiliki apa? Apa? Ayam. Berapa jumlahnya? Ayam. Jumlahnya? 25. Yang paling sedikit? Sapi berapa? Sapi. 6. Berapa sapinya? 4. 4. Hari ini berarti kita sudah mempelajari apa saja tadi yang pertama? Diagram Diagram batang, Ada apa Pak. saja? Yang pertama tadi ada unsur-unsur. Unsur-unsur diagram. Nah, kemudian sebelum melangkah membuat diagram batang, yang pertama apa? Tadi kita harus mengumpulkan data. Datanya kemudian kita sajikan dalam bentuk apa dulu sebelum diagram batang? Judul Tabel. tabel. Nah, supaya memudahkan dalam membuat diagram batang. Bagaimana pelajaran hari ini anak-anak? Seru. Oh, menyenangkan, seru. Ya. Saya kira hari ini kita cukup. Jangan lupa nanti setelah ini kalian pelajari materi berikutnya untuk pertemuan selanjutnya. Supaya ketika kita besok belajar tentang materi selanjutnya, kalian sudah paham, setidaknya sudah mempunyai gambaran awal. Oh, ini mau membahas tentang apa. Jadi ketika kita sudah memulai daring, kalian sudah tahu arahnya. Ini pelajaran tentang apa. Paham anak-anak? Paham. Baiklah. Paham, Pak. Mari pelajaran hari ini kita tutup dengan doa supaya apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ayo, silakan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih anak-anak. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa tetap juga berdoa supaya kita selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.